Saudara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyapa khusus Wakil Presiden Maruf Amin yang hadir dalam HUT ke-51 PD Perjuangan. HUT PDIP kali ini tak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam salam pembukaan pidatonya, Megawati menyapa Wakil Presiden Maruf Amin. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan bahwa PDIP hanya mengundang kepada mereka yang bersedia hadir. HUT PDIP kali ini tak dihadiri oleh Jokowi yang sedang melakukan kunjungan ke Filipina. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut ini pertama kalinya Presiden Joko Widodo tak hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun PDI Perjuangan. FX Rudi menyebut PDIP tetap memberikan undangan kepada Presiden Jokowi karena saat ini Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Jokowi tak hadir dalam peringatan ulang tahun PDI Perjuangan karena tengah melakukan kunjungan ke 3 negara. Ulang tahun itu mesti hadir karena Pak Jokowi kan masih memegang PDI Perjuangan. Perkara sekarang berbeda, itu urusan di sana. Tapi PDI Perjuangan masih memberikan undangan. Menurut informasi yang kita dapat, ya selama Rakernas ulang tahun dia pasti hadir. Kali ini dia nggak hadir. Yang ke-9 kali ini nggak hadir. Baru kali ini Presiden Joko Widodo tak hadir di peringatan hari ulang tahun PDIP padahal Jokowi masih tercatat sebagai kader PDI Perjuangan. Sehari sebelum peringatan ulang tahun PDIP, Presiden Jokowi bertolak ke luar negeri untuk kunjungan kerja ke 3 negara. Lantas bagaimana dinamika hubungan Jokowi dan PDIP di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama dengan juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud Ciko Hakim, ada juga Ketua Bara JP Uce Gustafati, dan pakar komunikasi politik Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Karim Suryadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik. Sore semua. Bang Ciko katanya yang diundang yang bersedia hadir, yang mau hadir. Ini kalau Pak Jokowi itu diundang atau tidak sih sebetulnya? Jadi pada prinsipnya tentunya kami ingin sekali tentunya mengundang Presiden Jokowi yang merupakan salah satu kader terbaik kami. Tetapi sebelum memang karena ini suasana Pilpres, suasana kampanye, jadi memang persiapan untuk menyelenggarakan peringatan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-51 itu memang tidak dipersiapkan begitu lama dan artinya selama ketika kami masih berembuk apa yang akan kami kerjakan dalam memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan, kami sudah mendengarkan statement dari Istana bahwa Presiden akan pergi ke luar negeri. Dengan berpegangan dengan itu, kami sangat menghargai dan menghormati tugas-tugas negara. Jadi artinya ya kami berpikir kita nggak akan mengundang. Jadi memang tidak diundang ya Bang Ciko ya? Setahu saya dan memang saya tadi juga sudah press conference di hari ulang tahun PDI Perjuangan di Lenteng Agung dan itulah yang saya sampaikan. Oke. Dengan alasan-alasan tersebut. Pak Uce, Pak Jokowi tadi undang, Anda sebagai relawan melihatnya bagaimana? Karena disinggung juga soal yang diundang yang mau hadir nih sama Bu Mega. Bagaimana Anda sebagai relawan melihatnya, Pak Uce? Ya, kalau selamat sore ya semua. Kalau menurut saya itu hal yang biasa aja ya. Tadi Bung Ciko juga katakan bahwa sebelumnya sudah mendapat informasi Pak Jokowi ada agenda ke luar negeri. Pada waktu Natal di Surabaya kemarin saya juga bertemu beliau. Terus saya bilang, Pak, minta waktu menghadap. Bapak memang sudah bilang nanti setelah tanggal 15 ya kira-kira karena ada rencana kunker ke luar negeri. Jadi memang seperti juga Bung Ciko tadi bilang persiapan acara ini karena suasananya Pilpres, maka ada beberapa hal yang mungkin tidak dipersiapkan besar-besaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah sebenarnya kalau ini saya sih Pak Jokowi dan PDIP ini sangat saling menghargai ya. Tapi aneh nggak sih Pak Uce kalau misalkan ini Jokowi tidak diundang? Tadi disebut juga disinggung sama Bu Mega yang diundang yang bersedia hadir. Ya Kak, jadi sebenarnya permasalahannya adalah jangan sampai masalah ini ditarik terlalu jauh ya. Ini hal yang biasa-biasa saja. Anak kebetulan karena ada kesibukan tidak sempat hadir ke orang tuanya punya ulang tahunnya. Hal-hal yang biasa aja kok sebenarnya. Cuma karena mungkin musim ini ya tahun politik, jadi sepertinya ada yang seksi di sini. Oke, baik.
Prof. Karim, bagaimana Anda melihat komunikasi ini dari keduanya? Kalau misalkan ini adalah bentuk titik kompromi atau bagaimana untuk bisa menyelamatkan masing-masing? Tadi undang, tak datang. Bagaimana Prof. Karim? Ya, tentu saja Bang Ciko dan Bang Uce lebih tahu kondisi ini gitu ya. Sebagai orang dalam gitu ya. Tetapi saya sebagai penonton yang setia dan ingin menikmati permainan, tentu saja punya perspektif sendiri gitu ya. Ulang tahun PDIP itu kan sudah tiap tanggal 10 dan itu sudah berlangsung selama 51 tahun. Jadi bukan sesuatu yang mendadak gitu ya, meskipun diselenggarakan dalam situasi yang ya riweuh karena menjelang pemilu. Dan saya lihat kepergian presiden ke Filipina, ke Brunei itu kan bukan sesuatu yang bukan forum yang melibatkan banyak negara, direncanakan oleh banyak kepala negara, tapi kunjungan bilateral gitu ya. Jadi saya agak ragu bahwa itu benar-benar terjadi karena ada kunjungan kenegaraan gitu ya. Melihat bahwa ulang tahun PDIP setiap tanggal 10, ya tentu saja kan presiden bisa mengatur jadwal. Ini bisa dibaca sengaja menghindar Pak Jokowi, Prof. Karim? Ya, saya tidak mengatakan itu, tetapi sulit untuk tidak mengatakan itu gitu ya. Sepertinya ini sebuah kebetulan yang direncanakan gitu ya. Begitu, sebuah kebetulan yang direncanakan. Jadi saya ingat ada sajak David Prost yang sangat klasik, ada 2 jalan melintang di hutan. Saya coba jalan yang lain yang belum dilalui untuk menemukan sesuatu. Jadi melihat ini sebuah pilihan jalan yang berbeda. Tapi saya tidak mengatakan seperti orang lain mengatakan, oh cintanya sudah berakhir. Enggak. Dalam politik kan tidak melibatkan cinta seperti itu. Kalau tarik mau serius, menurut saya ini persekutuan politik yang sudah mulai terancam gitu ya. Baik, saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, ada yang membaca tadi kebetulan yang disengaja, Bang Ciko. Karena kalau ulang tahun kan sudah diketahui tiap tanggal 10 Januari, Bang Ciko. Ibrahim nih nggak tahan banget dia pengen. Bukan nggak tahan, karena ini banyak juga publik yang bertanya. Kok sampai ini, karena kata Pak Rudi juga baru kali ini Bang Ciko tidak dihadiri Pak Jokowi. Jadi gini, pada prinsipnya yang saya sampaikan tadi tidak berubah, bahwa tentunya kami ingin sekali mengundang mungkin sebanyak-banyaknya warga masyarakat maupun kader terbaik kami dimanapun mereka berada. Tetapi memang dalam suasana pemilu ini, suasana kampanye ini, persiapannya juga sangat pendek, dan begitu pula penentuan di mana itu dilaksanakan. Makanya kami melaksanakannya sangat sederhana, ada 51 orang yang diundang, tokoh dari luar partai, dan ini juga sebenarnya hanyalah semacam pembukaan dari peringatan hari ulang tahun itu sendiri. Justru jam 4 sore ini dan jam 7 malam ini serentak di seluruh Indonesia, DPC, DPD, maupun sampai ke ranting dan anak ranting itu merayakannya bersama rakyat. Nah, ini yang menjadi perintah dari Ketua Umum. Nah, ini yang memang kita ingin tonjolkan, bahwa kita ingin merayakan hari ulang tahun ini tidak bersama elit-elit, tetapi bersama rakyat, seperti juga kembali kepada konsistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini memang core-nya adalah bergotong royong bersama rakyat, dekat dengan rakyat, partainya wong cilik. Nah, itu pada prinsipnya itu aja. Nah, tetapi tadi disampaikan kan, memang ya itu tadi alasannya, karena sebelum kami mempersiapkan acara ini sudah ada semacam statement bahwa Pak Jokowi akan mengadakan kunjungan ke luar negeri. Nah, itulah kami menghormati, kan seperti yang diinginkan juga oleh masyarakat, bahwa ya kita menghormati loh, tugas partainya ada tugas negara yang lebih besar daripada tugas-tugas di partai. Pak Uce, tadi di pidato kita ulang tahun, Bu Mega menyinggung soal netralitas TNI Polri, aparat, dan juga ada menyinggung soal relawan yang menjadi pemenangan Jokowi juga, terus kasus pengeroyokan. Bagaimana Anda melihat arah atau makna yang disampaikan oleh Bu Mega di pidato tadi, Pak Uce? Ya, kalau menurut saya tentang peran relawan, saya cuma ya ini kan masalah ini ya, saya mau bahas masalah ini. Masalah relawan itu sebenarnya kan, relawan itu tidak pernah mengklaim bahwa mereka menjadi unsur penentu dalam memenangkan seorang capres. Karena kan capres lain juga punya relawan. Tapi bahwa
relawan berperan, tetapi kalau mau dibilang satu-satunya faktor itu menjadi tidak ini juga, menjadi tidak elok juga. Tapi kami punya peran. Ada ranah yang tidak bisa parpol masuk, ada ranah yang relawan tidak bisa masuk. Kemenangan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 karena dua elemen ini bisa saling mengisi. Oke. Jadi Kalau tadi soal relawan disinggung sama Bu Mega, jadi artinya apa nih menurut Anda, Pak Uce? saya rasa tidak ada maksud apa-apa. Ibu Mega juga sebelumnya kan sudah pernah berbicara tentang tentang peran relawan. Oke. Ya, kan? Jadi saya rasa tidak harus kita bahas ini bahwa ini harus di polemik, enggak. Baik, Prof Karim, kalau Anda melihat dari pidato yang disampaikan Bu Mega ketika tadi di hari ulang tahun, bagaimana? Arahnya sudah jelas atau bagaimana, Prof Karim? Ya, saya tidak ingin menafsirkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ya, karena pertama saya tidak melihat pidato secara keseluruhan gitu ya. Yang kedua, menurut saya pertanyaan tadi tentang kehadiran Pak Jokowi itu amat penting ya, amat penting penjelasannya. Mengapa tidak hadir? Mengapa amat penting? Karena orang awam sekalipun tahu bahwa Pak Jokowi itu diberi kehidupan oleh PDIP. Bahkan bukan hanya Pak Jokowi ya, putranya, menantunya gitu ya. Nah, jangan sampai ada kesan bahwa kok orang sudah dikasih maaf ya, dikasih makan, dikasih hidup, dikasih jalan, kok bersikap seperti itu. Oke. Apa saya lebih concern ke hal itu? Karena saya sebagai pendidik, sehari-hari mengajar etika politik, partai politik, saya ingin melihat gitu ya, ada political platform yang jelas, ada preferensi politik yang dibangun oleh politisi, sehingga hubungan seseorang dengan partai politik itu tidak seperti hubungan orang yang belanja di kafe gitu ya, yang datang sekali itu. Tidak. Kenapa? Kenapa itu penting? Karena preferensi politik yang dibangun oleh politisi itu akan nular kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan jelas punya panduan gitu. Apalagi PDIP sebagai partai yang menurut saya sangat kental membina ideologi. Kalau politisinya dengan mudah berpindah partai, balik kanan, jangan harap preferensi kepartaian rakyat tumbuh. Nah, ini yang juga jangan sampai hanya ya, menjelang pemilu saja dibutuhkan, tetapi orientasi ini yang dipertanyakan ya Prof Karim, ketika ada cenderung arah seperti itu yang Anda baca, kenapa PDIP tidak begitu frontal terhadap Jokowi? Apakah ini juga masih ada pertimbangan soal elektoral, Jokowi effect? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami Bapak-Bapak di Kompas Petang.